Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua masih bisa berjumpa lagi melalui video pembelajaran setelah sebelumnya kita libur Lebaran minggu lalu. Sebelumnya saya ucapkan selamat Lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga semua amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita akan segera mulai saja, di mana materi kita minggu ini adalah tentang graf. Apa itu graf? Mari kita segera mulai saja dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek tersebut. Gambar di bawah ini tuh sebuah graf yang menyatakan peta. Peta apa? Peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Di sini ada Brebes, Tegal, Pemalang, Kendal, ada Pekalongan. Kalau kalian ada yang Jawa Timur kayak saya, misalnya ya, mudik ke Jawa Timur, kan melalui Jawa Tengah nih. Sebelum ada tol seperti sekarang ini, dulu saya lewati seperti ini nih. Ini namanya jalur Pantura. Jadi saya ngelewatin Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan sampai Rembang, ini Jawa Tengah ya. Tapi di sini lihat, ini titik-titik ini dihubungkan dengan sebuah garis. Nah, ini namanya salah satu representasi dari namanya graf. Kalau ditanyakan apa sih definisi graf? Definisi graf itu sebenarnya tidak ada secara definitif ya, tetapi graf itu dalam hal ini ada himpunan V dan E, di mana V itu himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertices dari V1, V2 sampai Vn. Kemudian E itu himpunan sisi atau edges yang menghubungkan sepasang simpul. Jadi himpunan E1, E2 sampai En. Di sini E-nya kecil ya, enggak E besar. Nah, coba kita lihat ya. Di sini ada 3 gambar. Gambar G1, G2, G3. Pada gambar G1, V, ini V sama E. V tadi itu apa? V itu simpul. Simpul itu apa sih? Titik. Kemudian kalau E tadi itu apa? Edges ya, atau tepian atau sisi. Sehingga yang dinamakan graf di G1 itu simpulnya apa? Titiknya apa? V itu 1, 2, 3, 4. Kemudian sisinya apa? E-nya apa? 1 ke 2. Kemudian 1 ke 3. 2 ke 3, ya kan? Kemudian 2 ke 4, 3 ke 4. Jadi ini 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Kemudian untuk contoh G2-nya juga seperti itu. Berarti titiknya mana? Simpul titiknya mana? Berarti ada ini 1, 2, 3, 4. Kemudian sisinya mana aja? Nih ada 1, 2. 1, 2 itu mana? 1, 2 ini. Ya kan? Dia namakan E1. 2, 3. Ini 2, 3. Dinamakan dengan E2. Yang kalian lihat tuh yang perlu diperhatikan 1, 3. Karena dia bisa 1, 3, bisa 3, 1. Nih. Jadi dia ada 2 bolak-balik. Sama mana? 3 dan 4. 3 dan 4 itu ada 3, 4 dan 4, 3. 1, 3, 1, 3 ya boleh. 1, 3, 3, 1. Bu, saya mau 3, 4, 4, 3. Saya mau 1, 3, 3, 1. Monggo, silahkan. Selama tidak ada tanda panah. Begitu juga dengan G3. Di sini fokus pada G2 dan G3. Di mana di sini ada yang berbentuk seperti ini nih. Ini ternyata namanya sisi ganda atau multiple edges atau parallel edges. Nah, ini tuh namanya ini ya, 1, 3 sama 3, 4 nih. Kemudian di gambar G3 itu ini nih yang diperhatikan. Kenapa? Karena dia dari titik ke titik. Ini dinamakan dengan gelang atau kalam. Jadi dia kalang.
Jadi dia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda, pada suatu graf, maka dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu graf sederhana dan graf tak sederhana. Graf sederhana itu tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Tapi kalau yang tak sederhana, dia mengandung sisi ganda atau gelang. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka ada dua jenis graf. Yang pertama, graf tak berarah, berarti dia tidak mempunyai orientasi arah. Sedangkan graf berarah, setiap sisinya diberikan orientasi arah. Disebut graf berarah tak berarah. Nih, yang namanya berarah itu apa sih? Ada tanda panah. Namanya graf berarah. Graf ganda berarah berarti dia ada mana? Dia ada bolak-baliknya nih, graf ganda berarah. Graf ini bisa diterapkan dalam hitungan sehari seperti apa? Seperti rangkaian listrik dan juga dalam isomer senyawa kimia karbon. Kalau kita buka tuh seperti ini nih ilmunya ya. Ada beberapa terminologi graf. Yang pertama yaitu ketetanggaan atau adjacent. Nah, dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung secara langsung. Lihat G1. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tetangganya mana? Oh, ini. Kenapa? Karena dia terhubung. Makanya dia bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Tapi simpul 1 nggak bertetangga dengan simpul 4. Ya iya, kenapa? Nggak ada. Garis keempat nggak ada, maka dia tidak bertetangga. Cari ya untuk yang G2 dan G3 gimana hubungannya. Hubungan ketetanggaannya seperti apa. Kemudian untuk persisian, insidensi, itu untuk sembarang sisi E, VJ, VK dikatakan E bersisian dengan simpul VJ. Ini ya, bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Kita lihat G1, G1. Sisi 23, sisi 23. Kita lihat 23. Bersisian dengan simpul 2 dan 3. Ya, pasti ya kan? Karena dia menghubungkan simpul. Sisi 24 bersisian dengan simpul 2 dan 4. Ya, pasti. Tapi sisi 1 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Ya, betul. Coba ya kalian buat G2 dan 3 seperti ini. 3 contoh aja. Yang sebelumnya juga ya, seperti contoh yang ini aja. Kemudian simpul terpencil atau isolated vertex. Nah, ini simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Tinjau graf 3. Simpul 5 adalah simpul terpencil. Ya iya, karena dia nggak punya tidak ada garis yang menghubungkan dia dengan temannya yang lain, maka dia disebut simpul terpencil. Pertanyaan saya, G1 sama G2 ada nggak simpul terpencil? Dijawab ya nanti ya. Kemudian ada namanya graf kosong, null graf atau empty graf. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Ya iya, lihat nih, ini kan kosong banget ya, nggak ada garis-garisnya, nggak ada sisinya. Jadi dia namanya graf kosong. Derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya dV. Tinjau graf 1. Graf 1 mana ini ya, sepertinya. D1 sama dengan D4. D1. D1 ini kan jumlah sisinya ada berapa? 2. 1 dan 2. D4 iya 2 pasti 1 dan 2. D2 ada 1, 2, 3. Begitu juga dengan D3. Yang ini dipelajari nanti. Pada graf berarah, D-in itu sama D-in itu sama dengan derajat
masuk in degree, jumlah busur yang masuk ke simpul V. Kalau D out V berarti jumlah busur yang keluar dari simpul V. DV sama dengan D in plus D out. Nah, gimana tinjau graf 4? Graf 4, D in satunya mana? Ada yang masuk nggak? Oh, ada nih. Siapa yang masuk? 3 sama dari 2. Jadi yang D in 1 itu dia dari, lihat anak panahnya nih, 1 dan 2. Kemudian D out-nya, D out berapa? Anak panah yang keluar dari titik 1 berapa? Oh, ternyata 1. Yang lainnya 2. Kalau D in 2, anak panahnya berapa yang masuk ke dia? 1, 2. D out 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Nanti cari ya yang G5, D in 1, D in 2, D in 3, D in 4. Lintasan atau path, lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi yang berbentuk. Langsung aja lihat contohnya ya. Tinjau graf G1 ini. 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1, 2, 2, 4, 4, 3. Dari simpul A ke simpul tujuan. Oke. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 memiliki panjang 3. Jadi gini. Dia itu startnya mana? Kalau dia tadi startnya dari 1, berarti dia 1, 2, 2, 4, ini ya, dari 1 ya. 1, 2, kemudian 2, 4, 4, 3. 3 satunya ini nggak usah, karena dia hanya lintasan. Dia stop di 3. Kalau semisal kita mulainya dari 2, Bu, berarti apa? 2, 4, 4, 3, 3, 1. 1, 2-nya nggak usah disebut. Itu namanya lintasan. Coba nanti saya minta kalian buat contoh lintasan yang gambar 2 dari ini apa namanya titik 2. Kemudian yang ini dari titik mana ya? 1. Kalau siklus atau cycle atau sirkuit itu yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Lihat ya, ini di sini 1, 2, 4, 3. Panjang sirkuitnya berarti apa? 1, 2, 3, 1. Bu, kalau saya mau lewat 4, bisa. 1, 2, 4, 3, 1. Kalau kalian mengambil titik 1, berarti nanti pulangnya juga titik 1. Itu bedanya siklus sama lintasan. Kalau lintasan, berangkatnya dari 1, pulangnya nggak di 1. Kalau sirkuit, itu pulangnya balik ke titik awalnya tadi. Kalau berasalnya kita tadi ke 4, berarti nanti 4, 3, 1, 2, 4. Atau 4, 3, 2, 4. Itulah yang namanya sirkuit. Kemudian terhubung. Terhubung ini dikatakan terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. Jadi G disebut graf terhubung jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka graf G disebut graf tak terhubung, disconnected graph. Contohnya mana? Ini. Contohnya ini, karena ini ada yang tidak terhubung. Kalau ini kan terhubung semua, yang nggak terhubung ini. Graf berarah G disebut graf terhubung kuat, strongly connected graph. Apabila untuk setiap pasang simpul di sembarang U dan V terhubung kuat. Kalau tidak disebut graf terhubung. Ini maksudnya gini nih ya. Kalian perhatikan nih.
Ini lemah, ini kuat. Coba kira-kira bedanya apa gambarnya? Bedanya tuh di anak panahnya. Ya kan? Lihat, 1 ke 2, dia ada bolak-balik. Ada yang 1 ke 2, ada 2 ke 1. 2, 3, 2 ke 3, 3 ke 2. Jadi dia ada bolak-baliknya anak panahnya. Jadi dia disebut terhubung kuat. Kalau di sini kenapa lemah? Padahal di sini 1, 2 dia terhubung kuat. 1 ada ke 2. 2 ada ke 1. Tapi lihat di sini. 2, 3 dia hanya 2 ke 3. 3 ke 2 nggak ada. 2, 4 hanya 2, 4. 4 ke 2 nggak ada. 3 ke 4 ada, 4 ke 3 nggak ada, maka dia disebut terhubung lemah. Graf berbobot atau weighted graph. Graf berbobot itu graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Nih, EA itu ada 10, AB 12, 15, 8, 9, 14, 11. Ini namanya graf berbobot. Materi yang saya ajarkan video ini tetap saya ambilkan dari Bapak Rinaldi Munir, Matematika Diskrit, Informatika Bandung 2007. Demikianlah informasi materi yang bisa saya ajarkan kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya, termasuk saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.